Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Fitri dengan NIM 2215100052. Di sini saya akan menjelaskan matkul dari ergonomi pekerjaan, bekerja, perkebunan, dan pesisir. Sasaran saya pada pembibitan sawit di Desa Dusun Sukaramai, Sekener C RT 001 RW 012 Desa Rasojaya 3, Kecamatan Rasojaya, Kabupaten Kuburaya. Masuk ke slide pertama, yaitu analisis dan interpretasi data. Pertama itu ada skor agak sakit, yaitu pada bahu kiri, kanan, lengan atas kanan, lengan bawah kiri, dan lengan bawah kanan. Skor sakit yaitu pada pinggang dan punggung. Keluhan ini berkaitan karena posisi kerja statis pekerja dengan jongkok, leher menunduk dengan posisi tangannya repetitif saat memasukkan bibit, di mana ini dapat menyebabkan keluhan pada bagian leher, punggung, pinggang, serta tangan, dan jam kerja yang lama, yaitu 10 jam. Selanjutnya masuk slide kedua, ada perbedaan signifikan dalam pola keluhan kerja. Karena dari segi postur kerja dan beban kerja berbeda dapat mempengaruhi keluhan. Faktor ergonomi yang sangat berpengaruh yaitu postur kerja. Semakin tidak ergonomi postur kerja, maka akan berisiko terkena MSDS. Masa kerja juga berpengaruh karena semakin lama seseorang bekerja, maka akan berisiko terkena MSDS karena pekerja tersebut melakukan pekerjaan tersebut dengan postur yang sama. Analisis risiko. Segera tangani keluhan punggung bawah karena menyerang 70% pekerja yang dapat menyebabkan penurunan Produktivitas sebesar 70% ini dapat mempengaruhi pendapatan tempat kerja dan berpotensi menjadi penyakit kronis. Masuk slide keempat, yaitu menghubungkan temuan dengan faktor risiko ergonomi. Postur kerja yang jongkok dengan kepala membungkuk serta duduk lama dan tidak ada penumpang ini menjadi pemicu keluhan dari pinggang, punggung, lengan bahu, tangan, dan leher. Diperburuk oleh aktivitas repetitif, yaitu saat proses kerja memasukkan bibit dalam pot rice mine. Faktor lingkungan suhu juga dapat menyebabkan MSDS. Semakin panas suhu maka akan dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan kerja, sehingga postur tubuh pekerja semakin memburuk. Jika suhu terlalu dingin, otot juga menjadi kaku yang dapat menyumbat aliran darah sehingga otot cepat menjadi terasa nyeri. Analisis beban kerja. Yang pertama itu ada beban statis. Yang pertama beban statis pada punggung bawah, paha kanan dan kiri saat pekerja mengisi pot rice mine dengan posisi jongkok tanpa ada sandaran dan tumpuan di bawah. 2. Beban statis pada leher. Posisi pekerja leher yang agak menunduk saat memasukkan bibit ke dalam pot rice mine. Yang kedua itu ada beban dinamis. Yang pertama itu beban dinamis pada bahu lengan saat pekerja memasukkan bibit ke dalam pot rice mine dengan gerakan berulang. Lanjut, slide selanjutnya yaitu prioritas intervensi ergonomi. Yang pertama itu ada hierarki pengendalian yang saya ambil dari rekayasa teknik. Intervensinya penyediaan workstation yang dapat diatur. Pengendaliannya yang paling efektif setelah eliminasi dan substitusi. Rekayasa teknis mengubah lingkungan kerja secara permanen, mendukung postur netral dan mengurangi beban statis karena pekerja dapat mengubah posisi menjadi duduk dan berdiri. Lalu selanjutnya ada administrasi kontrol. Intervensinya yaitu berupa implementasi rotasi kerja dan peregangan aktif atau stretching, mengatasi kelelahan otot dan tendon yang disebabkan oleh gerakan repetitif dan beban statis yang berkepanjangan. Rotasi kerja mendistribusikan beban ke kelompok otot yang berbeda. Lalu masuk ke 3 APD yaitu pelindung kepala atau topi lebar. Topi lapangan bertopi lebar wide brim hat sangat efektif untuk menaungi wajah, leher, dan telinga dari sinar matahari langsung, lebih baik daripada topi biasanya. Masuk slide ketujuh yaitu rekomendasi perbaikan workstation atau proses. Yang pertama itu tinggi permukaan kerja meja tanaman. Ketinggian permukaan kerja harus disesuaikan antara 90 sampai 110 cm dari lantai atau setinggi siku pekerja saat berdiri 5 sampai 10 cm di bawah siku. Memungkinkan pekerja melakukan tugas dengan postur punggung netral, tegak tanpa membungkuk. Ini meminimalkan beban statis pada tulang belakang, fleksi torso, material terbuat dari besi, anti karat atau kayu yang dilapisi. Yang kedua, pemasangan naungan shelter atau atap transparan. Pemasangan atap penutup misalnya jaring plastik UV grade di atas area kerja, planus atau main nursery yang intensif. Mengendalikan suhu dan paparan sinar UV secara langsung, mengurangi heat stress dan dehidrasi, dan secara tidak langsung menurunkan kelelahan otot dan risiko cedera. Keterbatasan survei NBM. Yang pertama itu bersifat subjektif. NBM hanya mencatat
Persepsi rasa sakit atau ketidaknyamanan yang dirasakan pekerja. Rasa sakit sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, stres, motivasi kerja, serta mood. Dampaknya, data MBM tidak mencerminkan secara pasti tingkat risiko fisik objektif di lapangan. Yang kedua, tidak mengukur paparan atau dosis risiko. MBM hanya mengukur efek keluhan, tetapi tidak mengukur penyebab atau dosis paparan risiko ergonomi, seperti postur, repetisi, kekuatan yang diterima oleh pekerja. Yang ketiga, potensi bias. Pekerja mungkin melebih-lebihkan atau menyembunyikan keluhan mereka karena kekhawatiran terkait pekerjaan atau job security atau untuk kepentingan tertentunya, misalnya klaim kompensasi. Lalu selanjutnya itu ada metode tambahan. Metode tambahan yang pertama itu observasi postur, lurlah atau reba. Mengukur postur kerja spesifik pada tugas-tugas berisiko tinggi, misalnya menanam bibit. Kontribusi memberikan skor risiko objektif, misalnya skor REBA 8 sampai 10 pada segmen tubuh yang dikeluhkan di MBM, memvalidasi bahwa postur yang dilakukan memang berisiko tinggi. Lalu yang kedua ada wawancara mendalam, yaitu in-depth interview, mendapatkan pemahaman kualitatif dan konseptual, kontribusi menggali faktor-faktor organisasional, beban kerja, tekanan waktu, kurangnya istirahat, dan lingkungan yang mungkin mempengaruhi timbulnya keluhan yang tidak tercakup oleh MBM. Lalu ada validasi dan tindak lanjut. Yang pertama, proposal evaluasi tindak lanjut terstruktur dalam 2 fase utama selama periode 6 bulan. Pada bulan pertama itu dilakukan validasi dosis melalui pengukuran skor postur objektif, misalnya penggunaan rula atau REBA. Yang kedua, berubah untuk memastikan terjadinya penurunan risiko yang terstruktur serta verifikasi kepatuhan pekerja terhadap prosedur administratif baru. Selanjutnya, validasi efek dilaksanakan pada bulan ketiga dengan melakukan survei MBM ulang atau reassessment, di mana targetnya adalah mencapai penurunan keluhan MCS minimal 30% di segmen tubuh yang paling dominan. Diikuti dengan analisis tingkat kepuasan pekerja terhadap modifikasi rotation. Akhirnya, pada bulan ke-6, evaluasi difokuskan pada parameter kinerja dan kesehatan jangka panjang, termasuk data tingkat ketidakhadiran, absensi, yang terkait dengan MCS dan pengukuran produktivitas sebagai indikator keberhasilan intervensi secara holistik dan berkelanjutan. Masuk slide ke-11, yaitu refleksi pembelajaran, yaitu insight ergonomi paling berharga. Insight paling berharga adalah ergonomi terapan harus fokus pada engineering control, yaitu rekayasa teknik, karena solusi ini memberikan perlindungan risiko permanen dan tidak bergantung pada perubahan perilaku pekerja. Yang kedua, memperkaya pemahaman melihat masalah holistik. Kami menyadari bahwa keluhan MCS adalah hasil dari interaksi kompleks antara postur, lingkungan, faktor organisasional, tekanan waktu, kurang istirahat, bukan hanya kesalahan postur tunggal. Berikut ini adalah berupa dokumentasinya, dan terima kasih telah mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.